ada upaya agar Sambo itu tidak dihukum mati. Membohongi presiden, membohongi MPR DPR, membohongi pimpinan Polri. Ini tidak memberikan contoh yang baik dan benar kepada penegakan hukum kita. Jadi ini bukan institusi ya, kepentingan pribadi tertentu. Ada kelompok-kelompok yang akan meminta hukumannya tulisan, itu hukuman tulisan itu hukuman mati. Ada kelompok yang meminta hukumannya angka itu 20 tahun. Pekerjaan Sambo banyak rahasia. Audit investigasi aliran 155 triliun, siapa saja petinggi negara ini, lembaga negara yang menerima. Ada 121 OTT dilakukan. Ini kan nggak dibuka. Untuk membawa Joshua ke Magelang, kemudian yang di Jakarta melakukan gladi bersih atau GR, gladi resik, tentang bagaimana proses pembunuhan itu. Jaksa-jaksa yang sangat baik, dan itu sebagian teman-teman saya, tetapi mereka hanya ditugasi untuk membacakan apa yang disepakati di tingkat pimpinan Jaksa Agung. Ruang yang disediakan oleh jaksa penuntut umum untuk diisi hakim supaya putusannya bisa lebih rendah, bahwa ini ada sesuatu nih dengan kejaksaan. Ya, halo selamat pagi, salam sehat. Ketemu lagi kita di Cross Check bersama saya, Indra Maulana. Akhirnya jaksa menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal 8 tahun penjara, sementara Richard Eliezer 12 tahun penjara. Namun yang menarik kali ini adalah motif yang dimunculkan jaksa dalam kesimpulan di penuntutan adalah perselingkuhan. Sebelumnya, ramai dibahas dan diperdebatkan di persidangan soal pelecehan seksual dan pemerkosaan. Lalu kita coba melihat sedikit ke belakang. Bagaimana dengan motif yang dinilai jauh lebih besar melatar belakangi pembunuhan Yosua yang sempat tersirat sejak awal kasus ini diungkap, seperti dugaan Yosua yang dianggap pengkhianat Sambo dan menjadi mata telinga oknum pejabat lain yang sedang diincar Sambo saat menjadi Kadif Propam. Pembubaran Satgasus yang tiba-tiba dan tanpa audit, dugaan sentilan adanya perang bintang di tubuh kepolisian oleh Menko Polhukam. Lalu apa kabar juga daftar buku hitam Sambo yang diduga berisi nama-nama pejabat yang dinilai terlibat bisnis kotor. Langsung saja kita cross-check kali ini kepada kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Santoso. Selamat pagi Pak Kamarudin, Pak Sugeng, salam sehat. Saya mulai dari Pak Kamarudin tentu saja ya. Pak Kamarudin ini kalau boleh komen, karena Pak Kamarudin ini merupakan kuasa hukum utama ini dari keluarga almarhum Yosua ya. Mungkin Pak Kamarudin bisa memberi komentar terlebih dahulu nih Pak Kamarudin soal tuntutan dari masing-masing terdakwa kemarin ya. Ada Sambo seumur hidup, kemudian Putri 8 tahun, ini banyak juga disorot oleh publik ya. Kemudian Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf 8 tahun. Eliezer ini juga disorot juga menjadi 12 tahun padahal disebut-sebut sebagai JC gitu ya. Nah, mungkin Pak Kamarudin bisa memberikan komentar umum dulu Pak Kamarudin. Jadi komentar saya secara umum pertama adalah tujuan penyidikan dan persidangan adalah membuat terang masalah. Supaya ketahuan siapa yang melakukan peristiwa pidana pembunuhan terencana, siapa korbannya, siapa saja saksinya, dan apa latar belakang dan atau motivasi dari pembunuhan ini. Tetapi persidangan ini menghasilkan kekaburan. Kekaburan itu artinya kekaburan karena dari awal tidak ada fakta tentang perselingkuhan. Yang muncul awalnya adalah dugaan atau hoax mengenai pemerkosaan atau ancaman pembunuhan oleh Joshua pada Putri. Tapi oleh jaksa sengaja mengumpan lambung atau menyebar hoax tentang perselingkuhan melalui surat tuntutan atau rekusitor jaksa penuntut umum. Itu yang pertama, karena tidak ada fakta-fakta yang menyatakan adanya perselingkuhan. Dan kami sebagai masyarakat Batak, khususnya saya, menolak karena kami itu adalah anak-anak raja dan putri raja yang tidak mengenal perselingkuhan ataupun pemerkosaan, apalagi terhadap orang tua, terlebih lagi kepada nenek-nenek, itu tidak dikenal dalam
ada orang-orang Batak gitu. Ya, Pak Kamarudin, yang disebut kemudian selain faktor itu tadi pengaburan yang memunculkan kekaburan tadi apa lagi menurut Pak Kamarudin? Kemudian selain kekaburan itu yang kedua adalah pimpinan Jaksa Agung atau Jaksa Agung Jaksa Agung Tindak Pidana Umum atau Jampidum seolah-olah meledek masyarakat dan khususnya meledek siapa namanya Barada Richard Eliezer. Kenapa dia bersikap jujur dan berterus terang sehingga dia pertama tidak jadi mendapatkan uang 1 miliar atau 5 miliar, tetapi dia malah diponis atau dituntut maksudnya bukan diponis, dituntut 12 tahun dan seolah-olah membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Ricky Rijal dan Kuat Ma'ruf yang konsisten berbohong sehingga dia nanti akan mendapatkan 500 juta per orang karena telah berhasil berbohong mempertahankan kebohongannya di pengadilan. Nah, itu yang saya tangkap. Jadi kalau bersikap jujur dan meledeknya? Meledek Richard Eliezer di mana? Melalui tuntutan 12 tahun. Artinya ini melukai perasaan masyarakat Indonesia, khususnya mak-mak setanah air. Kenapa orang bersikap jujur dan berterus terang, apalagi dia melakukannya bukan karena kemampuannya, tapi karena relasi kuasa yang sangat kuat antara Kadif Propam selaku bintang 2 atau Irjen Pol memaksa Barada dalam hal ini diikuti dengan pemberian hadiah janji 1 miliar atau 5 miliar kepada Barada Richard Eliezer, lalu melaksanakan perintah pembunuhan itu di hadapan yang memaksa atau yang memerintahkan, tetapi oleh jaksa yang tadinya dia sempat berbohong karena saya motivasi baik pengacaranya, orang tuanya maupun Richard Eliezer, akhirnya jujur tetapi justru diganjar oleh jaksa 12 tahun. Sementara yang berdusta terus-menerus yaitu Putri Candrawati yang sekaligus juga pemicu pembunuhan ini atau yang ikut merencanakan pembunuhan itu dan melaksanakan acting daripada rencana pembunuhan ini bersama Kuat Ma'ruf dan Ricky Rijal hanya dituntut 8 tahun. Artinya ini melukai rasa keadilan dan melukai hati para ibu-ibu setanah air yang telah menyita perhatian mereka dari bulan Juli sampai Januari 2023, Juli 2022. Nah, sampai 2023. Nah, kemudian terhadap kekaburan apa lagi, Pak Kamarudin? Kekaburan yang muncul apa lagi? Yang sudah merencanakan kejahatan pembunuhan itu sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang terus berbohong, menyeret 95 anggota Polri yang masih muda-muda, punya keluarga, punya istri, mereka sebagian diberhentikan, anak-anak mereka terancam nanti tidak sekolah, istrinya tidak belanja lagi ke pasar, kehilangan pekerjaan atau profesi, tetapi oleh pimpinan Jaksa Agung atau Jampidum cuma dituntut seumur hidup. Padahal ini pembunuhan yang sangat keji dan kejam, membohongi presiden, membohongi MPR DPR, membohongi pimpinan Polri. Ini tidak memberikan contoh yang baik dan benar kepada penegakan hukum kita. Pak Kamarudin, saya stop dulu di situ ya, Pak Kamarudin. Pak Kamarudin tadi berulang kali ngomong Jampidum, itu apakah bukannya kewenangan dari jaksa yang bertugas saja di kasus ini, Pak, yang melakukan soal, karena yang disorot tadi kan soal tuntutan ya, Pak Kamarudin, jaksa ini ibaratnya mereka itu cuma kereta api dengan relnya, sedangkan lokomotifnya adalah Jaksa Agung dan Jampidum. Karena ini perkara pidana umum, maka mesinnya itu adalah Jampidum. Jadi mereka yang di lapangan ini, saya tahu tuh jaksa-jaksa yang sangat baik, dan itu sebagian teman-teman saya yang punya kredibilitas tinggi dan sangat hebat, tetapi mereka hanya ditugasi untuk membacakan apa yang disepakati di tingkat pimpinan Jaksa Agung. Gitu. Berarti Pak Kamarudin ini apakah juga kemudian kita waktu itu juga melihat apakah ini terkait ya, kalau tadi analisis Pak Kamarudin seperti itu, apakah ini terkait dengan ketika tuntutan Eliezer dibacakan itu kan terlihat jaksa yang nada suaranya itu bergoyang, dia dianalisis secara menahan tangis. Ada yang sesungguhkan, ada yang menenangkan temannya. Artinya yang mengelus-ngelus jaksa-jaksa gitu ya. itu tidak ikhlas dia.
Tidak ikhlas jaksa itu membacakan surat tuntutan itu karena hati nurani mereka bertentangan dengan apa yang mereka baca sehingga mereka bergetar, sesungguhkan mengeluarkan air mata, bahkan yang satu menghibur yang lain. Mereka seperti putus asa, tetapi karena kerasnya relasi kuasa, mereka tidak bisa memberontak terhadap surat tuntutan itu. Mau tidak mau harus mereka bacakan. Tetapi rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan yang dirasakan oleh para ibu-ibu setanah air dan atau masyarakat Indonesia secara umum tidak bisa kita dustai. Buktinya seluruh ibu-ibu protes dan mereka semua mengirim telepon ke saya dan WhatsApp menyatakan apa yang harus kita lakukan. Oke, saya ingin lihat dari sudut pandang Pak Sugeng Santoso sekarang. Kalau menyimak sampai di tahapan sekarang ini seperti apa IPW Pak Sugeng? Ya kan sekarang ini putusan ya, tuntutan ya. Jadi kasus ini sebetulnya sudah on the track ya. On the track artinya sebagai satu kasus pidana, adanya mati seseorang, kemudian ada yang bisa dihadapkan sebagai seorang terdakwa, bahkan bukan hanya satu orang, 5 orang. Artinya penyidikan itu sudah berjalan dengan baik dan juga sudah dilimpahkan dan dituntut. Kalau sekarang ada tuntutan, ya tuntutan sekarang ini, nah ini terkait nanti disparitas hukuman nih, ya. Ini yang akan membingungkan hakim, ya. Karena hakim harus memutuskan satu perkara di mana ada 5 orang yang didakwa perbuatan yang sama, tetapi tuntutannya berbeda. Ini yang sangat membingungkan nanti. Disparitas itu adalah satu keputusan perbedaan pemberian sanksi oleh hakim terkait dengan satu perkara, ya. Ini bahkan satu perkara yang sama. Karena hakim tidak boleh memutus yang berbeda. Sementara fenomena kita lihat ya, fenomenanya nih. Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun, ya. Kemudian Sambo dituntut seumur hidup. Ini disparitasnya kan jauh sekali, ya, jauh sekali. Nah, dengan fenomena itu ada apa dengan kejaksaan? Itu juga saya setuju ya dengan Pak Kamarudin bahwa ini ada sesuatu nih dengan kejaksaan. Ada sesuatu ya? Ada sesuatu ya. Yang kedua ini ya, ini juga walaupun terkait Eliezer, pendapat saya itu tuntutan itu tepat, tetapi tidak adil, ya. Karena? Tepatnya kenapa? Eliezer itu pelaku yang tidak ada alasan pemaaf, alasan pembenar, ya. Kemudian juga pasal 48 not where excess juga menjadi perdebatan. Tetapi karena dia yang membongkar kasus ini, dia mendapat keringanan. Jadi sudah tepat. Disparitasnya dengan Sambo nanti, kalau Sambo hukuman mati, Eliezer itu sebagai pelaku yang itu seumur hidup, Eliezer itu setidaknya 20 tahun. Tetapi karena ada JC, dia diberikan 12. Tetapi menjadi masalah, ini tepat ya. Tetapi menjadi masalah ketika dibandingkan dengan Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf, ya. Dengan Ricky Rizal yang terlibat dalam perencanaan. Ini membingungkan. Dari pendapat saya ya, memang ini ada upaya agar Sambo itu tidak dihukum mati, ya. Dan Putri mendapatkan hukuman ringan, maksudnya gitu Pak Sugeng? Anda melihat itu? Putri karena tuntutannya sudah ringan, ya, ini tergantung hakim nih. Tetapi di sini yang menjadi aktor utama adalah Sambo, ya. Sambo adalah seorang penting yang memiliki tadi kuasa yang besar dan juga informasi yang banyak, ya, sebagai seorang Kadif Propam. Ini ada pertarungan seperti dikatakan oleh Mahfud, ya. Ada kelompok-kelompok yang akan meminta hukumannya tulisan, itu hukuman tulisan itu hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ada kelompok yang meminta hukumannya angka. Angka itu 20 tahun. Nah, ini kan pertarungan, ya. Itu Anda mendengar itu Pak Sugeng memang? Memang Anda mendengar itu ya? Ya itu kan Pak Ma'ruf kan ngomong tuh. Pak Ma'ruf, Pak siapa? Pak Menko Polhukam. Pak Mahfud MD.
Iya, saya juga mendengar ya. Jadi ini bukan institusi ya, kepentingan pribadi tertentu yang sedang bertarung juga dengan Sambo, ya. Oh. Jadi begitu. Nah, jadi saya bilang Ada person yang bertarung dengan Sambo, person lain yang bertarung dengan Sambo ya, begitu. kepentingannya. Kalau Sambo ini sudah selesai ya. Sambo ini pertarungan hidup dan mati buat dia. Karena kalau dihukum mati ya dia mati. Kalau dihukum seumur hidup atau 20 tahun masih hidup dia, ya. Ini pertarungan hidup dan mati. Dan di balik Sambo banyak catatan-catatannya. Gitu loh. Ya, catatan-catatan Sambo tuh banyak. Dia hanya catatan dalam buku hitam itu ya, Pak, maksudnya? Iya, Dia kan banyak sekali dicatat. Orang dia juga sudah mulai membuka, ya. Salah satunya adalah selama si Karopaminal menjadi Karopaminal, dia memberi catatan yang baik. Ada 121 OTT dilakukan. Ini kan nggak dibuka, ya, nggak dibuka. Itu kan baru yang dibuka satu. Jadi ini adalah kompleksitas, ya. Karena yang terkena Pak Sambo Sugeng, kompleksitas. supaya ini menjadi perbincangan khalayak juga ikut menyimak, Pak. Yang baru yang dibuka satu itu apakah yang terkait dengan Ismail Bolong itu maksudnya, Pak? Oh, ada Ismail Bolong itu udah selesai. Tinggal Polri mau konsisten nggak kalau yang diungkap dalam LHP 5 April 2022 ya, 5 April 2022 ya. Ya. Itu kalau mau konsisten kan yang baru ditahan kan Ismail Bolong. Ada isu suap terkait para jenderal polisi ya, dari level Polsek juga ada. Ini kan tidak diungkap. Ya, kalau Ismail Bolong benar melakukan praktek illegal logging, diduga kuat penerimaan uang dari praktek perlindungan illegal logging itu benar. Sebagai satu tindak pidana suap dan juga pelanggaran kode etik. Ini kan nggak diungkap, ya. Itu baru satu. Kemudian diungkap lagi di dalam persidangan adanya OTT oleh Hendra ya. Iya, benar Pak. Mantan Karopaminal, ya. Iya, 121 kalau tidak salah. Polisi tidak diungkapkan. Artinya di dalam pekerjaan Sambo banyak rahasia. Oh. Ya. Intinya sederhananya Sambo memegang banyak rahasia. Banyak rahasia. Kelompok lain Sambo ingin dihukum mati, ya. Kelompok lain Sambo dihukum mati, ya, supaya dia pergi dengan rahasianya itu. Ya, ada juga Sambo ingin bertahan. Itu kan satu naluri alamiah saja, ya. Jadi begitu. Tetapi kita kembali kepada soal disparitas, ya, disparitas. Disparitas ini sebetulnya adalah kewenangan hakim. Tetapi pintunya jaksa itu sudah menyediakan satu kondisi yang sulit. Coba perhatikan ya, perhatikan ini ya. Sambo dituntut hukuman seumur hidup dengan catatan tidak ada hal yang meringankan. Betul. Kalau tidak ada hal yang meringankan harusnya hukuman mati. Ya, itu satu ya. Nah, harus dilihat fenomena ini. Ini sebetulnya jaksa sedang memberi ruang pada hakim untuk adanya hal yang meringankan. Masa tidak ada hal yang meringankan Sambo? Dia kan di dalam persidangan sopan, mengakui akhirnya, ya. Apakah tidak hal yang meringankan? Tidak pernah dihukum. Itu kan biasa dicatat. Ya, yang terdakwa lain dicatat juga itu. Terdakwa lain dicatat juga. Ini adalah ruang yang disediakan oleh jaksa penuntut umum untuk diisi hakim supaya putusannya bisa lebih rendah. Ini adalah sesuatu fenomena yang harus dibaca secara tersirat, bukan tersurat, ya. Oke, baik. Ini menarik ini, Pak Kamarudin mungkin bisa langsung menanggapi dulu, Pak, soal analisis Pak Sugeng tadi. Apa yang dianalisis oleh Pak Sugeng itu sudah bahwa banyak kepentingan di sini sandra menyandra, bahkan itu berulang kali saya ungkapkan ketika masih proses penyidikan. Sebagai contoh, kalau mau bikin terang masalah ini, saya selalu minta audit investigasi itu Satgas Merah Putih. Audit investigasi hasil temuan PPATK yang 155 triliun kemana alirannya. Dengan diperiksa atau dijelaskan itu aliran 155 triliun itu yang saya katakan mengalir hingga jauh, hingga ke segala arah,
maka masyarakat Indonesia akan memahami mengapa Perdi Sambo dituntut seumur hidup, Putri Candrawati 8 tahun, dan Barada Richard Eliezer ini disenangi oleh publik, disenangi oleh mak-mak setanah air, tetapi dibenci oleh para penguasa karena sumber mata pencaharian mereka ini terganggu karena diduga yang membagi-bagi uang itu adalah Putri Candrawati. Terhadap Kuat Ma'ruf yang konsisten berbohong dan juga Ricky Rizal yang ikut merencanakan pembunuhan, karena dia konsisten berbohong, justru dia diberi hadiah yang sangat istimewa, dituntut cuma 8 tahun. Ya. Jadi sudah tahu kita bahwa negara ini sejak reformasi sudah kacau balau sistemnya. Jadi oleh karena itu ada kesempatan nanti di 2024 kita pilihlah pemimpin baik dan benar, tidak lagi yang seperti sekarang, supaya bisa kita perbaiki sistem pemerintahan negara ini. Ya. Agar nanti anak cucu kita tidak mengalami hal-hal seperti ini. Pak Kamarudin, kalau tadi yang analisis Pak Sugeng soal dalam tuntutan terhadap Sambo yang seumur hidup itu, ada catatan yang menarik, hal yang meringankan itu tidak ada, alias nol. Ini juga memang Pak disoroti juga ini, bahwa kalau yang normatif-normatif lain itu seperti tidak pernah dihukum, berkelakuan baik, itu bagaimana Pak Kamarudin? Ternyata ini dianggap sebagai ruang yang diberikan pada hakim untuk memberikannya nanti lebih ringan. Ada yang meringankan dari Perdi Sambo. Pasti mereka yang kan salah satunya itu dia bersikap sopan dalam persidangan. Ya. Yang kedua, dia selama ini belum pernah dipidana atau belum pernah dihukum. Ya, betul. Itu hal yang meringankan. Nah, yang ketiga, walaupun awalnya dia berbohong secara total, pada akhirnya dia masih konsisten berbohong, tetapi mengaku sedikit bahwa dia ikut bertanggung jawab, walaupun masih berbohong ibaratnya 9%, tapi 1% diakui bahwa dia mau bertanggung jawab, kan gitu. Artinya itu bisa yang meringankan. Tetapi yang memberatkan dia sangat banyak. Sehingga tidak terasa lagi hal yang meringankan itu, saking banyaknya hal yang memberatkan, antara lain menipu presiden atau membohongi presiden, menipu MPR DPR atau membohongi MPR DPR, menipu Kapolri atau membohongi Kapolri, menipu atau membohongi antar lembaga, bahkan mengalirkan uang-uang suap. Sedangkan uang suap atau memberi gratifikasi itu kan tindak pidana korupsi, yang ancamannya juga berat. Tapi tidak ada KPK bergerak untuk mengusut itu. Demikian juga di Tipikor daripada kepolisian juga tidak bergerak. Inilah bedanya kalau masyarakat yang melakukan dugaan kejahatan. Pak Kamarudin, kalau saya coba kembali ke kasus ini ya. Kalau kita simak di berbagai media ya, pemberitaan dan lain sebagainya, itu kan memang selalu berkutatnya itu memang apa yang muncul di persidangan itu, dan kita coba lebih lebar gitu, Pak. Karena kan di situ kan pelecehan, pemerkosaan, kemudian ada kesimpulan dalam tuntutan jaksa itu adalah perselingkuhan. Yang semua ini kan ditolak oleh pihak keluarga Yosua ya, oleh Pak Kamarudin dan teman-teman sebagai kuasa hukum. Nah, tapi kan tetap aja dalam sebuah kasus itu ada motif, Pak. Apalagi ini terencana. Nah, saya ingin coba masuk lebih dalam. Kalau nggak salah Pak Kamarudin sempat cerita atau mungkin bisa dikoreksi sekarang. Karena ini dendam, Yosua menjadi intelijen yang dititipkan oleh tanda kutip jenderal lain yang mengamati Sambo, karena Sambo sedang punya catatan-catatan tadi kalau Pak Sugeng bilang sedang megang atau beberapa 121 OTT ya oleh Karopaminal yang ada di bawah Sambo saat menjadi Kadipropam. Kita ingin lebih jelas Pak, supaya ini ada perspektif lain, karena kalau yang bertebaran sekarang ini kan tadi pelecehan, perkosaan, kemudian perselingkuhan begitu Pak Kamarudin. Jadi saya jawab ya. Ya. Ada 3 ajudan daripada Perdi Sambo yang mengetahui dugaan uang yang sangat besar terkait dengan transaksi gelap. Pertama Matius, itu tangan kanan pertama. Tetapi karena ada sesuatu hal tentang aliran-aliran daripada kegelapan itu, dia digantikan oleh Joshua menjadi tangan kepercayaan. Kemudian terakhir menjadi Daden. Malah
ada juga satu lagi sebenarnya yang juga ikut mengetahui, yaitu Ricky Rijal. Oke. Daden dan Ricky Rijal ini konsisten berpihak kepada kegelapan itu. Sehingga sampai dengan hari ini Ricky Rijal maupun Daden masih tetap kepercayaannya. Tetapi tidak dengan Matius. Matius saya dengar informasinya dia kepercayaan tidak seperti yang dulu lagi. Yang mau saya katakan adalah bahwa ada dugaan atau ada informasi intelijen bahwa Joshua ini seolah-olah atau ada dimintai keterangan oleh jenderal lain terkait dengan aktivitas daripada Kadipropam dalam hal ini Ferdy Sambo, sehingga membuat marah atau dendam atau emosi Ferdy Sambo, sehingga mereka merencanakan kejahatan yang tadinya Joshua ini adalah kepercayaan daripada Putri, mengetahui mereka terancam terkait dengan kepemilikan uang yang sangat besar itu, maka mereka bersekongkol untuk membawa Joshua ke Magelang, kemudian yang di Jakarta melakukan gladi bersih atau GR, gladi resik, tentang bagaimana proses pembunuhan itu dilakukan, supaya tidak diketahui oleh Joshua. Itu makanya saya katakan, tolong periksa CCTV tetangga, periksa selama 1 minggu sebelum dan seminggu setelah. Di situ akan terlihat misalnya ada yang berperan libur ketika pembunuhan itu, ada juga yang berperan sebagai tukang ojek, tukang somai, ada yang berperan membunyikan petasan, kemudian ada yang ngasih kode ke dalam ketika petasan sedang bunyi, maka dilakukanlah penembakan di dalam. Itu kan semua ada CCTV-nya. Tapi kenapa itu tidak terungkap dalam penyidikan pengadilan? Dan kenapa kami setiap membawa bukti kepada Barreskrim Polri, dalam hal ini kepada penyidik, selalu ditolak dengan cara bukti kami atau ke toilet kami tidak jelas. Tetapi sejam kemudian dikatakan pimpinan menolak, begitu loh. Baik, Pak Kamarudin, kita tahan dulu ya. Kita tahan dulu sebentar. Sendal yang berdarah dan sepatu yang berdarah pun saya bawa ke pengadilan pun tidak diterima oleh hakim, juga tidak diterima oleh jaksa, kan begitu, diantar ke Sungai Bahar, kan gitu. Itu pentingnya apa sandal dan apa tadi Pak Kamarudin, karena berulang kali juga Pak Kamarudin cerita soal ini. Sandal yang berdarah ini dan sepatu yang berdarah ini, sendal dan sepatu yang berdarah sangat penting karena di CCTV yang beredar di televisi-televisi pada menit 15.49 ada di situ CCTV atau rekaman CCTV yang dijahit. Orang bekerja di televisi pasti mengerti itu menjahit suatu rekaman. Sehingga di dalam satu detik yang sama, dia Joshua itu memerankan 2 hal. Pertama dia pakai sepatu, tiba-tiba pakai sendal. Sendal dan sepatu yang dipakai di menit 15.49 ini tiba-tiba sudah ada di Sungai Bahar, diantar oleh polisi. Dan ketika saya serahkan ini kepada penyidik, mereka menolak, padahal di bawah sendal itu masih ada darah, dan sampai sekarang sendal dan sepatu itu masih kita simpan rapi gitu loh. Jadi itu darahnya darah Yosua sudah dipastikan. Diduga darah Joshua. Karena yang berhak memastikan itu kan tentu ahlinya. Ahli yang memahami darah, yaitu laboratorium, kan begitu. Dan ahli DNA. Makanya waktu itu saya minta kepada dokter forensik yang melakukan ekshumasi dalam hal otopsi maupun spesimen repertum, tolong dong periksa DNA Joshua, kan begitu saya minta. Periksa juga DNA yang lain, termasuk Pak Ma'ruf, Ricky Rijal, Ferdy Sambo, Putri Candrawati, dan lain-lain, di Magelang itu DNA siapa yang ada dalam sendal ini. Jadi cerita yang Magelang itu dibawa ke sana supaya di Jakarta bisa gladi bersih kalau menurut Pak Kamarudin. Betul. Gladi bersih untuk melakukan pembunuhan terencana terhadap Yosua. Yang menurut Pak Kamarudin motifnya adalah Sambo dendam kepada Yosua karena Yosua tanda kutip berkhianat. Karena bisnis kegelapannya terancam. Bahkan saya sudah pernah informasikan, Barada Richard Eliezer bersama yang lain pernah ditugaskan menangkap penjudi, bos judi yang tidak setor ke 303. Tetapi setelah ditangkap di hotel di Bandung,
diuangkan 100 juta dan sejak saat itu komitmen akan setor selanjutnya ke 303. Makanya selalu saya bilang audit investigasi Satgasus Merah Putih siapa saja yang menerima alirannya. Kemudian audit investigasi aliran 155 triliun siapa saja petinggi negara ini, lembaga negara yang menerima. Kemudian bagaimana ini Satgas Merah Putih menjadi pasukan elit di polisian tetapi tidak dibiayai negara. Yang itu Dari kemudian mana anggaran Satgas Merah Putih ini? Yang itu kemudian sedangkan Polri saja dibiayai 100 triliun lebih. Bagaimana caranya Satgasus bisa beroperasi di Indonesia tanpa dibiayai oleh negara? Tanya DPR, ada nggak dikeluarkan biaya untuk Satgasus Merah Putih? Yang itu kalau kemudian dalam kasus ini untuk Satgasus Merah Putih dari mana anggarannya? Ya Pak, oke. Pak Kamarudin. Yang kemudian itu menjawab pertanyaan-pertanyaan di masa sebelumnya, kenapa dalam kasus pembunuhan Yosua tiba-tiba Satgasus dibubarkan, begitu Pak Kamarudin? Betul, dibubarkan tanpa diaudit. Harusnya kan sebelum dibubarkan diaudit investigasi dulu. Dan saya minta misalnya auditor internasional sekelas PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan lain-lain untuk mengaudit keuangannya. Dari mana sumber keuangan itu dan mengalir kemana? Saya menduga sumber keuangan itu karena bukan dari negara, bukan dari rakyat, bukan dari pajak, tetapi saya menduga dari sumber kegelapan gitu loh. Boleh nggak uang kegelapan membiayai lembaga negara? Baik, Pak Sugeng tambahan sedikit sekali sebelum ditutup Pak Sugeng. Intinya memang kejaksaan ini satu tuntutannya membingungkan, kedua terkait dengan Yosua itu ada ruang memberi ruang untuk Yosua untuk hakim mengisi membuat putusan yang berbeda mungkin lebih ringan ya. Ya, kenapa Sambo kemudian ada kepentingan Sambo harus dituntut lebih ringan karena motif di belakangnya itu karena apa? Biar membuka catatan buku hitam tadi Pak Sugeng. Menurut Pak Sugeng gimana? Banyak kepentingannya ya. Pak Mahfud sudah katakan ini pertarungan kepentingan ini ya. Kalau kasusnya sudah terbuka, tetapi terkait tuntutannya kan cukup membingungkan buat saya. Buat Eliezer tidak adil walaupun tepat. Buat Sambo diberi ruang untuk putusannya lebih ringan ya. Kemudian buat Putri dan Ricky Rizal itu tidak adil untuk Eliezer ya. Seperti itu. Ya, satu lagi Pak, kalau motifnya menurut Pak Sugeng itu ada motif yang besar tadi itu nggak? Kalau di luar 15 Oktober saya sudah katakan perselingkuhan. Ya, itu ya. Saya berbeda pendapat dengan Pak Kamarudin. Baik, ya, oke ya. Baik, Pak Sugeng terima kasih. Oktober saya sudah katakan itu ya. Pak Sugeng terima kasih atas waktunya. Pak Kamarudin sebagai penutup silakan Pak Kamarudin, banyak hal yang harus diungkap. Penutupnya begini, saya tidak setuju pemerkosaan maupun perselingkuhan, tetapi lebih kepada dendam akibat pertama memang ada wanita lain, si cantik-cantik yang saya bilang itu. Yang kedua ada transaksi aliran keuangan yang sangat besar. Tapi Bang Kamarudin belum mengklarifikasi benar atau tidak omongan itu kan? Iya, artinya itu sumbernya. Ini terjadi kepada perkara Brigadir Joshua. Nah, ya, kembali situ Pak. Yang sudah berkata-kata yang benar, sudah bersaksi yang benar, justru dituntut 12 tahun. Sedangkan yang berbohong terus-menerus dan konsisten berbohong, Putri Candrawati yang sudah menyuap antar lembaga sebagai pemicu dan perencana kejahatan ini bersama Ferdy Sambo, justru cuma dituntut 8 tahun. Seolah-olah negerimu ini mengatakan kalau kau jujur akan dituntut besar, tapi kalau berbohong dan duitnya banyak akan dituntut ringan. Itu yang saya tangkap gitu loh. Mudah-mudahan Pak Kamarudin, oke. Saya coba fokus sedikit kalau soal motif itu jarang sekali ya, kecuali Pak Kamarudin kalau di forum-forum di perbincangan dengan seperti cross-check ini mengutarakan. Tapi tim kuasa hukum yang lain jarang sekali mengutarakan motif-motif yang diketahui sebenarnya Pak. Apakah itu artinya dugaan itu masih mentah? Tadi yang kita bilang soal Joshua ini diduga intelijen yang dititipkan oleh jenderal lain karena ada buku hitam list 121 OTT dilakukan oleh Ferdy Sambo saat menjadi Kadif Propam dan lain sebagainya. Kalau saya kan begini kerjanya, saya berbeda dengan advokat lain. Kalau advokat lain, dia terima berkas di meja.
saya ini berbeda. Saya selalu turun investigasi dan mencari data-data dari berbagai sumber. Bahkan saya banyak teman-teman saya di lingkungan intelijen sehingga saya dapat suplai informasi. Jadi maksud saya di situ, ini kan persoalan gaya aja. Ada yang pengacara teman-teman saya, dia tidak mau turun ke lapangan, taunya terima berkas dan bukti-bukti. Tapi memang mereka tahu tidak Pak cerita ini juga? Kalau saya turun menginvestigasi. Tapi di dalam tim kuasa hukum saat melakukan mungkin rapat atau apa koordinasi begitu, ini dibahas tidak yang soal dugaan-dugaan ini? Atau memang stick apa yang muncul di pengadilan aja? Yang mendapatkan, saya bahas dan saya membicarakan dengan mereka. Bahkan saya sudah katakan, kami dalam menangani perkara ini ada yang natural, ada yang supranatural. Teman-teman saya juga rata-rata kena. Karena yang supranatural, ada yang tiba-tiba dia wajahnya dicakar seperti cakaran kucing dan berdarah-darah. Ada yang tiba-tiba kakinya patah seperti Dr. Nelson. Johannes wajahnya berdarah-darah kena cakar padahal hotelnya tidak ada yang buka. Kemudian Martin mejanya terangkat-angkat selama 1 jam. Kemudian rekan Johnson dia tepar 3 bulan dan seterusnya gitu loh. Jadi saya dikirimi kucing hitam dan kucing putih bergantian setiap maghrib gitu loh. Itu serius ada Pak Kamarudin? Dalam menangani perkara ini, bagaimana? Serius ada itu, terjadi itu Pak? Dalam menangani perkara ini banyak hal yang kami temukan, tapi tidak semua hal harus kami bicarakan ke publik kan begitu. Artinya banyak orang yang punya kepentingan dengan perkara ini, banyak yang pengen menutupi, ada juga yang mau mengungkap, ada juga yang mau mengkambing hitamkan di tingkat daripada polisi tingkat rendah kan begitu. Bahkan banyak juga yang melaporkan saya pagi, siang, sore, malam supaya saya ditangkap dan dibungkam. Gitu loh. Ini harus dipahami. Saya sudah mengorbankan segalanya untuk memberantas praktik mafia di Indonesia. Itu intinya. Baik. Nanti kita akan lihat perjalanan ke depan seperti apa Pak ya. Tapi mungkin juga yang terus menjadi pertanyaan publik sebenarnya sejauh ini adalah tetap motif dari kasus ini Pak. Nanti ini diharapkan. Saya bisa tunjukkan nanti ribuan WhatsApp protes kepada handphone saya. Tapi saya bisa berbuat apa? Saya cuma seorang Kamarudin penasihat hukum. Saya tidak berkuasa dalam membuat surat tuntutan kan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kamarudin Simanjuntak atas waktunya di Cross Check di akhir pekan kali ini telah memberikan informasi terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Pak Kamarudin, salam sehat. Terima kasih, Tuhan berkati. Yo. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Kamarudin atas waktunya dalam Cross Check kali ini. Salam sehat Pak Kamarudin. Baik, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Cross Check di kanal YouTube Medcom.id. Semoga Anda semakin mendapatkan tambahan informasi yang menarik terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Saya Indra Maulana undur diri. Salam sehat, sampai jumpa.